Selamat pagi Bapak Ibu, bertemu kembali di podcast JKLPK dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Pendeta Elise Bonsapia dari P3W GKI, Ibu ya. Sebelum nanti kita bicara tentang apa itu P3W, mungkin Ibu bisa secara singkat memperkenalkan nama Ibu dan juga aktivitas Ibu di P3W, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya pendeta lengkapnya Apselina Elise Bonsapia. Baik. Ya, saya pendeta GKI di Tanah Papua dan ditempatkan di lembaga P3W GKI di Tanah Papua. Saya berkeluarga, anak 4. Baik. Dan ya sekarang bekerja di lembaga P3W. P3W itu kepanjangan dari apa, Ibu? Dan apa isunya? Gitu. Iya, P3W kepanjangannya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita. Di bawah struktur Sinode GKI. Iya. Iya. Tadi ada kata wanita, apakah berarti isunya memang isu wanita, isu perempuan? Iya, isunya perempuan dan anak. Dan anak. Iya. Terkait apa, Ibu? Apakah di pemberdayaan ekonomi atau di isu kekerasan terhadap perempuan atau isunya apa ini, Ibu, P3W? Kalau boleh kita tahu ini. Iya, mungkin saya cerita sedikit berdirinya P3W. Iya, silakan Ibu. P3W GKI sendiri berdiri pada tahun 1962. Udah lama Ya. sekali. Ibu. Pendirinya adalah seorang nona dari Jerman, Nona C.L.C. Swan, bersama dengan ketua sinode yang pertama, dan mereka dirikan ketua sinode yang pertama dengan satu moto bahwa celakalah di mana satu negara laki-laki lebih tampil dengan segala keterampilannya tanpa perempuan ikut di dalamnya. Wow, luar biasa sekali. Nah, moto itu yang menjadi moto P3W. Dan P3W sendiri kami ada 2 cabang. Satu di Teminabuan, sekarang Papua Barat, dan satu di Wamena, Papua Pegunungan. Oke. Iya, memang itu didirikan untuk menolong perempuan-perempuan Papua yang putus sekolah atau ibu-ibu yang tidak bekerja akan datang mengikuti pelatihan di P3W tentang kursus menjahit, kursus memasak. Dengan kami punya buku tentang gizi, bagaimana cara memasak, dan ketika mereka kembali ke tempatnya mereka dapat melakukan itu, iya, gitu, ya. dan dapat mengajarkan juga kepada ibu-ibu yang lainnya, begitu. Saya juga dengar P3W juga konsen terhadap isu kekerasan, termasuk KDRT, Bu ya. Ya. Itu seperti apa ceritanya itu, Bu? Ya, jadi kami di P3W, mungkin saya jelaskan, kami ada terdiri dari manajemen. Jadi ada manajemen perkantoran, ada usaha, dan juga program dan keuangan. Isu-isu tentang kekerasan itu masuk di program. Ya. Nah, dan itu program itu saya dan beberapa teman. Jadi kami punya ruangan-ruangan tersendiri untuk mengatur itu. Dan di program itu ada pastoral counseling. Nah, itu saya dan beberapa teman pendeta perempuan. Ya, jadi memang ketika ada yang datang melapor tentang isu-isu kekerasan, kami akan tangani dari kami, dan kami akan membawa itu ke sinode. Misalnya kebanyakan itu teman-teman pendeta perempuan yang mengalami kekerasan. Yang jadi korban. Iya. Dan kami punya ruangan, untuk kalau mau tinggal silahkan, ada ruangan konseling di situ. Selama proses penyelesaian mereka boleh tinggal di situ. Boleh tinggal. Gitu. Kalau merasa untuk aman. Untuk kenyamanan dan keamanan. Gitu. Ya boleh tinggal di situ. Itu karena KDRT itu tadi, Bu ya. Itu kenapa umumnya dari banyak pengalaman kasus yang datang, itu apa penyebabnya, Bu, sehingga bisa terjadi? Bahkan ini korbannya kan pendeta gitu ya. Jadi sepertinya apa ya, tidak masuk akal gitu ya kalau kita pikir, tapi kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Ya, entahlah, mungkin dalam kehidupan keluarga ada saling curiga suami kepada istri.
Ya biasanya kan istri pendeta, suaminya bukan. Jadi terkadang kalau masalah ekonomi atau apa mungkin mereka bisa selesaikan, tapi ini masalah mungkin cemburu dan lain-lain dengan majelis dan lain-lain, fisiknya itu yang bahkan mengancam. Ada satu yang bagi kami itu sudah sampai pada taraf betul-betul sudah di luar kemanusiaan lah, seperti begitu. Dan itu biasanya selalu ditangani oleh sinode. Iya, kita dulu menangani dan kita bawa ke sinode. Dan penyelesaiannya seperti apa, Ibu? Pada umumnya mekanisme yang ditempuh, prosedurnya seperti apa, Bu? Sehingga kasus ini bisa dikatakan ditangani dengan baik gitu. Ada satu yang ya sesama pelayan itu kasusnya langsung ditangani dan langsung dipecat. Jadi ada tindakan tegas gitu, Bu ya, oleh sinode. Jadi emang itu menunjukkan keberpihakan struktur gereja kepada korban gitu, Bu ya. Iya. Nah kemudian, Bu, kalau misalnya di luar pendeta gitu ke masyarakat umum, apakah juga ada program pencegahan atau penanganan kekerasan ini gitu? Ada pendampingan yang saya lakukan, kebetulan yang ini saya yang nikahkan waktu di jemaat. Itu juga ya perselingkuhan lah, seperti begitu. Berarti kebanyakan memang kekerasan di domestik, Bu ya, rumah tangga. Gitu. Rumah tangga. Gitu. Dan itu setiap polanya atau penyebabnya apa, Bu? Tadi kan kalau di Ibu pendeta yang menjadi korban, katakanlah karena faktor kecemburuan gitu ya. Kalau yang di masyarakat umumnya penyebabnya apa? Sehingga selingkuhan. Gitu sih ya. Tapi ya puji Tuhan dari itu diurus secara keluarga. Yang si laki-laki sekarang kerjanya sudah dipindahkan ke kampungnya istrinya. Jadi sekarang mereka semua sudah tinggal sama-sama. Gitu. Jadi akhirnya sudah bersama. Memang si istri hampir depresi berat. Karena ya bagi dia apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia dalam bentuk apapun. Iya, nah itu yang menarik, Bu. Itu kan dalam konteks teologi Kristen ya. Kita punya pemahaman bahwa doktrin yang sudah disatukan tidak boleh dipisahkan. Nah, tapi kan satu sisi ada praktek kekerasan ini, Bu ya. Mungkin apalagi sudah tingkat yang menyakitkan, sampai tadi ada depresi berulang-ulang. Nah ini bagaimana mengatasinya? Satu sisi kita punya doktrin seperti ini, tapi korban menderita gitu. Itu bagaimana penyelesaian yang P3W ambil ya? Ternyata ketika dia telepon itu dia bisa karena dia konsultasi dengan dokter. Saya mulai via telepon. Dengan dokter dia disuruh matikan semua HP dan coba tenang sejenak. Dan dia coba melakukan terapi itu untuk dirinya. Dan berhasil. Laki-lakinya langsung datang sendiri dan minta maaf dan semua. Akhirnya mereka bersatu lagi. Berarti memang yang saya tangkap diusahakan tetap bersama gitu, Bu ya, tapi dengan tetap menyelesaikan masalahnya. Begitu, Bu ya. Nah, bagaimana untuk memastikan itu tidak kembali terulang? Apakah saya P3W ada monitoringnya, ada visitasinya supaya itu nggak terjadi kembali gitu, Bu? Saya selalu monitoring. Kita ini sama-sama di YouTube sama-sama, jadi kadang sering kontak di Facebook. Kadang kita sering kontak, kadang telepon juga. Bagaimana kabar? Untuk melihat situasinya pasca selesai gitu, Bu ya. Ya puji Tuhan harus sadari itu bahwa rumah tangga itu segala-galanya. Benar. Ya. Karena mau membangun sesuatu yang baru lagi, lebih baik mari apa yang ada kita jalani sampai tua bersama begitu. Ya. Tapi dengan memastikan kasus itu tidak kembali terjadi begitu ya. Tapi kalaupun kasus itu dikatakan sudah sangat fatal gitu, tidak ada peluang untuk bersama, apakah ada kemungkinan misalnya untuk lebih baik pisah saja untuk keselamatan korban gitu, Bu? Pernah mengalami seperti itu? Konsekuensinya
harus diambil bahwa ya pernah seperti begitu, berarti yang laki-lakinya tidak bisa menikah, yang perempuan pun tidak boleh menikah. Karena GKI tidak akan menikahkan karena doktrin tadi itu Bu ya. Tapi itu diambil karena memang tidak bisa. Iya, kalau memang tidak bisa. Demi keselamatan korban gitu ya. Tapi itu untuk biasanya udah paling akhir Bu ya. Iya. Tapi untuk sementara saat sekarang ini mungkin yang begitu ya mungkin kita upayakan kalau memang bisa bersatu. Tapi ya mungkin seperti yang pertama yang itu. Jadi sekarang yang laki-lakinya sudah tidak tahu kemana, tapi yang perempuan tetap dalam pengawasan, bahkan terus selalu konseling untuk pemulihan diri. Baik. Ya mungkin itu ya, bahwa sudah dipisahkan ya sekarang tidak tahu bagaimana. Laki-lakinya kabarnya ada di mana, seperti begitu. Mungkin itu harus dibawa ke pengadilan untuk diceraikan supaya secara administrasi negara, hukum. Karena secara aturan gereja mungkin sudah tidak gitu ya. Tapi secara aturan hukum kan mereka masih satu kakak lah istilahnya gitu. Kayak kemarin materi yang kita dapat itu terkadang memang setelah pisah sudah begitu saja. Begitu saja, betul. Nah, kemarin di materi disarankan kalau boleh tetap dibawa ke pengadilan supaya proses hukum di pengadilan itu berlaku. Cuma kata cerai secara hukum ini masih di Papua itu masih sesuatu yang betul, karena itu yang susah sekali, sensitif juga secara budaya, agama juga. Tapi kan kita ingin yang terbaik bagi korban gitu ya. Jadi itu pelajaran pertama yang saya dapat ketika pelatihan kemarin. Jadi tidak dibiarkan begitu ya, mungkin bahwa mereka untuk proses hukum kalau memang sudah tidak bisa lagi bersama ya harus supaya punya cerai. Tapi tidak bisa dinikahkan ya. Iya, betul. Nah, kemudian Bu dari proses selama ini kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi, kendala yang mungkin itu cukup membutuhkan energi yang banyak gitu ya dalam mengatasi semua kasus yang masuk ke P3W. Setelah pelatihan ini atau sebelum? Maksudnya selama Ibu di P3W dari adanya kasus yang masuk ketika Ibu menangani bersama teman-teman, apa tantangan yang Ibu hadapi? Apakah penolakan dari keluarga atau dari internal sendiri atau seperti apa gitu, Bu? Ya kembali lagi karena kami pekerja sosial itu memang ada yang kalau di Wamena itu teman-teman mengajar ibu-ibu di Wamena itu baca tulis kalistung. Membaca, menulis dan berhitung. Memang itu untuk di Wamena itu tantangan paling besar. Itu suami-suami mereka kadang datang ikut kegiatan itu dipukul. Tapi karena mereka mau untuk bisa membaca Alkitab, mereka datang saja. Nah itu memang tantangan berat sekali. Itu terkadang suami-suami datang berkelahi di P3W, kamu nih ajar-ajar apa untuk kami istri supaya mereka mau melawan. Tapi mereka tetap tidak mau tahu. Pertama-pertama itu. Dan mereka tetap berjuang sampai harus bisa membaca. Dan kita tetap hadapi, mau bapak-bapak mau datang membuat apa, tapi memang mereka hanya bicara, tidak bisa mengapa-ngapain karena mereka melihat bahwa kehadiran lembaga ini dapat menolong ibu-ibu yang ada di pegunungan secara khusus. Iya, dan ya puji Tuhan sekarang ini ibu-ibu itu yang pertama-pertama 1-2 orang mereka sudah bisa membaca dan mengajar ibu-ibu yang lain. Sekarang mereka sudah banyak sekali. Kita punya pelajaran yang terjadi itu untuk ibu-ibu. Tapi kalau untuk kekerasan sendiri, kalau sampai ada laporan masuk dan itu kita punya jejaring LSM bersama. Jadi kita selesaikan di sini, kita mengundang mereka untuk datang menolong. Kalau memang mereka bisa menyelesaikan, kita kasih ke mereka. Tapi mereka juga begitu, misalnya yang lapor itu mereka rasa ini lebih baik ke P3W, mereka datang. Jadi kita sudah membangun jejaring. Berarti ada jejaring gitu ya. Dari Sinode juga dengan P3W dengan beberapa LSM untuk kita menolong bersama-sama di tentang kekerasan itu. Jadi kita kerja jejaring gitu ya. Dan selama ini ketika ini kan membantu korban gitu ya. Dan biasanya kan karena isunya kan KDRT biasanya kan melibatkan tidak mau melibatkan 2 keluarga juga gitu ya. Nah dari 2 keluarga itu apakah juga selama ini membantu atau
ada tantangan yang dihadapi gitu? Ya jelas keluarga pasti melindungi keluarganya. Ya terkadang juga masuk ke adat lagi. Nah itu bagaimana Bu? Ketika masuk adat, kalau justru itu tidak membantu korban, bagaimana gitu Bu ya? Karena kadang kasus didamaikan gitu saja. Nah itu apakah pernah juga Iya, ke polisi ditarik kembali, diselesaikan di keluarga. Nah selesaikan keluarga, kalau sampai di adat kita tidak, itu mereka dibilang para adat dan mereka duduk sendiri. Oh berarti tidak bisa masuk gitu ya, kalau sudah ada. Dan sudah itu mereka menyelesaikan sendiri. Hasilnya seperti bagaimana? Kalau hasilnya memihak korban bagus gitu Bu ya. Tapi kalau misalnya tidak menyelesaikan masalah? Iya. Karena pernah ada juga yang kekerasan terhadap perempuan nih. Dia kuliah di Jawa, kesini liburan hamil. Setelah itu coba diselesaikan, ibunya, bapaknya, mereka pergi untuk menyelesaikan. Terus datang kedua kali, ketiga kali. Sekarang seperti ya, dibiarkan saja begitu. Akhirnya anaknya dibaptis, berdirilah mamanya atas. Tanpa ada. Terus saya tanya kasusnya bagaimana? Sudah tahu laki-laki sudah bawa perempuan lain lagi, mau berkelahi lagi, sudah malas karena diselesaikan di adat. Di adat. Berarti memang kalau sudah adat, P3W apakah memang tidak mau masuk atau memang tidak ada apa ya kewenangannya atau seperti apa gitu, sehingga apakah tidak ada intervensi gitu ke pihak adat, ini seperti ini seharusnya gitu? Untuk di susah, Jayapura ya? Itu susah. Jadi kalau masing-masing budaya dengan kalau ya karena kita, kalau mereka sudah begitu ya berarti gereja menghormati institusi adat gitu ya. Pemerintah, gereja, pemerintah, adat. Tiga tungku istilahnya seperti begitu. Ya. Berarti masing-masing punya fungsinya masing-masing dan ya tidak boleh mencampuri gitu ya. Tapi ya dari kemarin kan mungkin kita coba bicarakan itu lagi karena ada aturan-aturan hukum yang pendekatan kepada mereka gitu ya Bu ya. Bahwa cuman ya kembali ke laki-laki perempuan itu, kalau akhirnya sudah bisa bersama lagi, kalau sudah bawa perempuan lain lagi, karena ini belum nikah tuh masih betul. Kembali ke mereka berdua masih bisa tidak bersama lagi. Kalau sudah sama-sama pakai fisik, misalnya perempuan pergi pukul perempuan yang itu, sudah fisik ya, dan laki-laki memilih yang perempuan itu daripada dirinya. Ya mungkin saya berpikir bahwa mungkin setelah kita kembali dari sini mungkin kampanye betul, ya. Untuk mengingatkan anak-anak sekolah minggu atau anak-anak SMP, SMA untuk bagaimana menjaga dirinya dan semua. Dan mungkin kita harus memulai itu itu kan aspek pencegahan itu pencegahan supaya kasihan korbannya pasti perempuan. Betul, korbannya pasti perempuan. Gitu. Jadi waktu itu saya yang baptis anak itu ya, mau bagaimana lah, kita dua cerita-cerita. Sedih sekali ya, sudah seperti sampai ke situ. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya, untuk sharing pengalamannya. Semoga nanti kembali ke Papua bisa membantu banyak korban yang mengalami kasus kekerasan dan bisa P3W bisa menjadi berkat di tanah Papua. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya.